Masih Pak. Ya. Dari Aceh, apakah sudah hadir? Izin. Aceh. Mohon teman-teman dibantu catat ya, Mas Arif, Mas Ade, apa yang belum hadir. Kemudian dari Sumut, apakah sudah hadir? Aceh Sumut belum hadir. Sumbar? Sumbar belum hadir juga. Riau, izin Bapak, Pak Kabit, Pak Wisnu, apakah sudah hadir? Masih banyak belum hadir nih Pak Sesit, izin. Jambi, apakah sudah hadir? Belum ada juga. Bengkulu, apakah sudah hadir? Oh baik. Ya. Sumsel? BPTPH Jambi hadir Pak. Jambi sudah hadir, baik Pak. Sumsel Pak, izin Pak. Sumsel hadir Kakak. Baik, makasih Bu Rina. Lampung? Hadir Sudah Lampung. Lampung hadir Pak. Baik. Lampung hadir. Lampung hadir, ya. Baik Bu Kabit. Babel sudah hadir ya? Tadi ada di chat. Babel? Ya, hadir. Siap, Pak. Mas Iqbal, UPT Kalbar, hadir Mas Iqbal. Siap, kabar Pak Yatno. Ya, makasih. Saya izin sholat berjamaah dulu. Siap Pak. Kepri sudah hadir, Kepri? Poli hadir Pak. Siap Pak. Banyak ya. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat hadir. Baik Bu, makasih Bu. Bu Kadis. Kabupaten Bandung hadir, Pak. Baik, makasih Bu. NTB hadir. NTB hadir, baik. Izin. Sulawesi Tenggara hadir. Banten, PSB Kaltim hadir. Baik, siap. Lanjut ke Jawa Pemalang mungkin. hadir Bapak, Pemalang hadir, Jawa Tengah, Pemalang Jawa Tengah. Siap Bapak. Tertib, biar Pak Iqbal aja yang absen. Kita yang lain tenang. Ya. Silakan Pak Iqbal. Ya, kami lanjut izin Pak. Lanjut ke Pulau Jawa dulu Pak. Mulai dari Jawa Barat tadi hadir. Provinsi sudah hadir belum? Tadi kabupaten sudah ada beberapa. Provinsi izin. Siap hadir, hadir. Jawa Barat hadir. Siap. Jawa Tengah hadir. Jawa Tengah hadir, baik. DIY? NTB hadir. DIY Hadir Banten. Siap, Banten hadir. DIY? Hadir Pak, hadir. Oh ya, baik. Siapa? Jawa Timur Pak, izin Pak. Hadir. Jawa Timur hadir. Terima kasih. Pulau Jawa hadir semua. Tadi di Sumatera baru ada Sumsel, Bengkulu, Babel, Kepri. Apakah udah datangkah Aceh, Sumut, Sumbar? Izin. Jambi hadir Pak. Jambi sudah hadir. Jambi hadir Bu, Pak. Baik. Sumut hadir Pak, BPSB. Baik, terima kasih. Aceh dengan Riau apakah sudah hadir? Sinjai hadir Pak. Baik, Bapak Ibu. Sinjai Izin hadir, lanjut ke Pak. tadi NTB sudah hadir ya, Bali. Hadir, ya. Baik, Bali hadir. Bali hadir. Baik. Bali hadir. Sinjai hadir Pak. Baik. Jabar hadir. Baik, NTT hadir ya. Izin. Hadir, NTT hadir Pak Iqbal. NTT hadir. Baik, kita lanjut. Jawa, Sumatera, NTT sudah. Sinjai Aceh hadir masih Pak. maghrib infonya, mungkin setelah maghrib akan hadir. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke Kalimantan. Tadi Kalbar sudah hadir. Kalteng, izin. Ini PSB Kalbar, izin Pak. Siap, makasih hadir. Kalsel, Pak Widno. Siap, makasih Bapak. Kaltim. Hadir, Kaltim hadir. Siap, makasih Bapak. Kaltara, izin Kaltara. Hadir Pak. Hadir.
Terima kasih. Izin kita lanjut ke Pulau Sulawesi, Sulut. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Utara hadir. Sulawesi Hadir. Tenggara. Hadir, Pak. hadir. Utara dulu Pak, izin. Utara belum kedengeran ya. Ya, Hadir. Sulut ada hadir. Oh Hadir, iya. Pak. Siap dengan Bu Angel ya. Baik. Sulteng, izin. Pak, Sulteng, PSP Sulteng hadir. Siap. Makasih Bu. Dinas Sultan hadir. Siap. Terima kasih Bapak. Sultra. Siap hadir. Ya, terima Provinsi. kasih. Gorontalo, izin Bapak. Gorontalo apakah sudah hadir? Gorontalo. Gorontalo tampaknya belum hadir. Sulbar, izin. Sudah malam hadir. Ya, baik. Sulbar hadir. Terima Sulbar kasih. hadir, Pak. Ya, baik. Gorontalo hadir juga tadi ya. Hadir. Baik. Terima kasih. Jadi absen sementara tadi Jawa, Bali, Kalimantan lengkap, Sulawesi lengkap, Sumatera tadi masih Aceh masih maghrib infonya, kemudian Sumbar yang belum ada. Nah, kita lanjut lagi, izin untuk Maluku, hadirkah? Ya, Maluku PSP hadir. Sumbar hadir, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Maluku Utara, Orang Dimas. Maluku Utara, PSB. oh baik, kabupatennya ada mewakili. Baik, kemudian Dari BPSB, Pak, Maluku Utara. oh baik, BPSB hadir, baik, terima kasih. Kemudian dari Papua Barat, izin. Papua Barat, apakah sudah ada yang hadir? Belum ada. Papua Barat Daya. Papua Barat Daya, belum ada juga. Ya, izin Papua. Papua sudah ada yang hadir, izin. Belum. Papua Tengah. Dari Papua belum ada ya, sama sekali ya. Izin Papua Tengah, Papua Selatan. Terlambat. Mana laporan? Papua Pegunungan, belum ada ya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin kami laporkan Pak Sesdit. Sementara tadi dari Sumatera sudah lengkap, namun Aceh masih izin maghrib. Dari Sumbar baru ada perwakilan kabupaten. Izin Mas, Aceh sudah hadir. Oh, Aceh sudah hadir. Baik, ya. BPSP Sumbar hadir, Pak. Baik. Terima kasih. Sumbar sudah diwakili BPSB. Izin Pak Sesdit, kami melaporkan Ya, baik. Sumatera sudah lengkap, Jawa sudah lengkap, Kalimantan lengkap, Sulawesi lengkap, NTB, NTT lengkap, namun Maluku Utara sudah hadir. Papua Pak yang belum kelihatan Pak Sesdit. Izin mungkin mohon bisa dibuka mungkin Pak Sesdit. Terima kasih. Ya. Baik, Mas Iqbal. Terima kasih. Itu kita langsung saja atau gimana? Mas Iqbal? Ya Pak, tadi ada info dari Pak Dirbenih mungkin LTT-nya tidak usah diabsen katanya gitu Pak. Mungkin izin Pak Sesdit bisa langsung saja karena sudah lengkap juga lewat Japri Pak tadi infonya LTT-nya. Oke. Pak Dirjen sudah hadir belum? Narasumbernya Pak Dirjen sama dari Datin ya? Pak Dirjen sudah hadir Pak. Ya, baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu juga bersama keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Demikian. Kemudian juga kami juga berdoa Bapak dan Ibu sekalian selalu berbahagia. Dan pada kesempatan kali ini juga kami mengucapkan selamat datangnya Ramadan, selamat berpuasa Ramadan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian selalu diberikan kemudahan dan kemudahan ibadah di bulan Ramadan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf ini baju saya tidak formal karena saya masih di perjalanan, baru saja mendarat dari Jambi terkait dengan koordinasi dengan teman-teman di Jambi. Kebetulan saya diberikan tanggung jawab untuk urus di Jambi. Nah, pada malam hari ini mohon izin Pak Dirjen, yang kita sama-sama kita hormati Pak Dirjen, kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian, Kepala Badan,
direktur, kepala dinas provinsi, kabupaten, kemudian juga teman-teman kabit ya, di mana saja berada. Pada malam hari ini kita melanjutkan acara rutin kita, acara rutin mingguan terkait dengan koordinasi, akselerasi produksi padi dan jagung. Dan tadi diinformasikan juga bahwa insya Allah kalau tidak ada halangan Pak Menteri mungkin akan bergabung ya Pak Presiden atau Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau nanti Pak Menteri ada waktu akan bergabung dan memberikan. Kembali menunggu Pak Menteri, kita mendengarkan arahan dari Pak Dirjen Tanaman Pangan sekaligus menyampaikan beberapa hal terkait dengan tim darurat pangan, kemudian khusus akselerasi produksi padi dan jagung. Untuk itu pada kesempatan pertama kami persilakan Pak Dirjen, silakan Pak Dirjen. Terima kasih Pak Yudi. Apa suara terdengar Pak? Halo? Apa suara terdengar? Terdengar Bapak. Pak Dirjen, jelas Pak. Oke, makasih. Minta tolong diisi Pak Yudi dulu. Nanti kalau Bapak Menteri sudah bergabung, nanti saya menyampaikan pengantar dulu, baru Bapak Menteri memberikan arahan-arahan gitu ya. Jadi silakan Pak Yudi dulu beberapa informasi terbaru, baik terkait dengan Satgas Darurat Pangan dan target-targetnya, dikasih informasi kepada teman semua. Dan posisi lagi di lapangan juga, ini saya juga di daerah Jawa. Iya Pak Dirjen, kami juga baru ini pakaian juga nggak formal ini, baru mendarat juga. Baik Pak Dirjen, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sembari kita menunggu kehadiran Pak Menteri untuk memberikan arahan, perlu kami sampaikan beberapa hari yang lalu sudah terbit ceket mental ya terkait dengan tim darurat pangan ya. Tim darurat pangan. Nah dalam hal ini terkait dengan secara substansial terkait dengan akselerasi percepatan atau akselerasi peningkatan produksi padi dan padi program. Di sini dia ada beberapa penugasan, terutama terkait dengan optimalisasi lahan rawa. Kemudian kedua terkait dengan pompanisasi. Jadi, dan ketiga adalah terkait dengan Pak Yudi sudah bisa. Ya Bapak. Dimulai Pak Yudi. Pak Yudi sudah dimulai, Bapak berkenan sudah hadir Bapak Menteri. Iya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Menteri, selamat datang di Rankor ini Pak Menteri. Kami laporkan sekarang ini sudah dihadiri 594 orang Pak Menteri. Ini terus bertambah. Pesertanya adalah teman-teman dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, unit pelaksanaan tugas di daerah, BPSB, BPTPH, kemudian juga teman-teman dari Eselon 1 Bapak. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan mingguan, rapat koordinasi mingguan terkait dengan akselerasi percepatan padi dan jagung terutama Pak Menteri. Dan untuk itu terkait dengan penugasan yang baru-baru ini untuk tim darurat pangan yang sekarang sudah sebagian besar berada di lapangan Pak dan berkoordinasi, kami mohon arahan dari Pak Menteri. Silakan Pak Menteri, sudah teman-teman silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pak Dirjen, saya hormati para eselon 2, para terima kasih Bapak. Provinsi, Kabupaten, seluruh tim darurat pangan yang saya banggakan. Saat ini kondisi pangan dunia tidak terlalu baik kondisinya, memprihatinkan. Juga kondisi pangan di Indonesia juga demikian. Nah, sekarang ini kondisi terakhir Indonesia adalah Okmar. Itu kita kekurangan 1,9 juta atau kita kekurangan dari yang biasanya itu kekurangan 7,9 juta ton beras. Nah, sehingga bulan Maret ini kita harus melakukan akselerasi. Momentum kita 4 bulan ke depan. Kalau ini kita gagal mengeksekusi dengan baik,
ini bisa menjadi masalah nasional. Kenapa ini betul? Nah ini kondisinya, ini petanya. Coba ditunjukkan peta yang tadi. Yang tadi, bukan yang pertama. Yang pertama tadi, grafik tanam. Yang grafik. Grafik tanam. Grafik tanam, kanan. Ya. Kanan atas, ya. Nah ini kenapa balik lagi? Siapa operator situ? Ini grafik tanam ini kondisi kita Oktober Maret. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah pangan kita sektor pertanian. Kita minus 1,9 juta setara dengan 7,9 juta ton. Nah, kita harus membayar dalam artian kita harus menanam di bulan Maret, April, Mei, Juni sampai Agustus itu di atas daripada rata-rata nasional yang sebelumnya. Kalau tidak, ini bisa membuat kita sulit. Karena negara lain juga mengalami hal serupa. Yang persoalan yang menjadi critical point, yang menjadi persoalan adalah manakala kita kekurangan beras, tetapi kita mau impor dari negara lain, di lain pihak negara lain tidak mengekspor berasnya. Mereka menahan karena juga terkena dampak El Nino. Seperti sekarang ini India menahan, Pakistan menahan, beberapa negara, ada 22 negara menahan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Oleh karena itu, kita menjadi ujung tombak pangan di Republik ini. Mari kita sisingkan lengan, mari kita kerja keras, sinergi dengan TNI, Kemendagri, kepolisian. Kita sinergi bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah ini. Karena ini bukan masalah kecil, ini masalah sangat berat. Jadi saatnya Merah Putih, negara memanggil, Merah Putih memanggil kepada saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke sawah memastikan bahwa kita bisa meningkatkan penambahan areal tanam, khususnya gerakan kita pompanisasi dan pipanisasi, kemudian oplah. Langkah kita adalah solusi cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah pompanisasi. Semua sungai-sungai atau embung atau apa saja atau bendungan yang sudah dibangun yang airnya bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Insya Allah kita siapkan pompa. Khususnya Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, Banten, itu kami sangat mengharapkan melakukan pergerakan percepatan pompanisasi, kemudian percepatan tanam, agar IP-nya, indeks pertanamannya bisa naik. Kemudian yang lain juga bisa menambah areal tanam dengan menggunakan padi gogo atau padi ladang. Ini juga selain dari pompanisasi tadi. Kemudian berikutnya adalah oplah. Jadi optimalisasi lahan rawa yang ada sekarang, gerakan kita, target kita 400.000 hektar. Kalau yang pompanisasi target kita 1 juta hektar. Kemudian untuk padi gogo 500.000 hektar. Kalau ini bisa kita realisasikan, insya Allah kita tidak akan kesulitan pangan tahun ini maupun beberapa tahun ke depan. Jadi saudaraku, sahabatku, saatnya kita jihad, saatnya kita bergerak bersama-sama, karena ini
saatnya kondisi krisis pangan, darurat pangan, negara yang memanggil, Merah Putih memanggil, ayo kita gandengan tangan, turun ke sawah memastikan bahwa di saat El Nino terjadi sekarang ini bisa kita menambah areal tanam. Sekali lagi, langkah-langkah kita adalah pertama melakukan pompanisasi 500.000 hektar di Jawa, luar Jawa 500.000 hektar, sehingga total 1 juta hektar. Yang kedua adalah OPLA, optimalisasi lahan itu 400.000 hektar. Kemudian padi gogo itu kurang lebih 500.000 hektar, itu target kita. Nanti mungkin 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan ada cetak sawah kurang lebih 1 juta hektar. Kalau ini kita lakukan semua, kami yakin Indonesia bisa lolos dari krisis pangan dan bahkan ke depan kita mampu memberi pangan pada saudara-saudara kita yang dilanda kelaparan. Kalau tidak salah sudah ada 50 negara yang kelaparan. Nah, Indonesia menjadi salah satu tumpuan negara di dunia untuk mengambil bagian mengatasi atau memitigasi risiko atau dampak daripada perubahan iklim, climate change yang terjadi sekarang ini. Saudaraku, sahabatku semua, sekali lagi kami himbau, kami memohon agar melakukan akselerasi sebagaimana program nasional kita, yaitu akselerasi tanam untuk meningkatkan produksi. Selamat bekerja bagi yang beragama Muslim. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak atas arahannya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sampaikan Pak Menteri ada tiga program utama yang harus kita lakukan dan segera kita lakukan dan berakselerasi lapangan bersama terkait dengan setelah 400.000 hektar, kemudian juga pompanisasi 1 juta hektar, totalnya ya, kemudian juga padi gogo kurang lebih 500.000 hektar di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi harapannya sebagian besar sudah berada di lapangan dan kita akan terus melaksanakan akselerasi ini meskipun nanti bulan Ramadan. Memang lebih bagus Bapak Ibu sekalian karena kita beribadahnya double. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak Pak Menteri atas. Baik Bapak, terima kasih banyak atas arahannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Tadi sudah kita catat beberapa hal terkait dengan arahan. Jadi, ada 2 hal materi yang akan kita bahas, kita diskusikan malam ini terkait dengan program OPLA, kemudian pompanisasi dan juga di Togo nanti akan disampaikan oleh Pak Dirjen Tanaman Pangan. Yang kedua terkait dengan sistem pelaporan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kapus Datin. Untuk itu Pak Dirjen, kami persilakan Pak Dirjen, waktunya Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Terima kasih Bapak Menteri petunjuk arahan-arahan dan siap kami tindak lanjuti dan kami mendetailkan sehingga hadir di sini. Yang saya hormati juga para pejabat Eselon 1, Eselon 2, tim Satgas Darurat Pangan yang sudah diterbitkan Kepmentan Bapak Menteri kepada seluruh Eselon 1, Eselon 2 menjadi penanggung jawab di setiap provinsi dan kabupaten-kabupaten. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti petunjuk Bapak Menteri tadi, ada beberapa hal yang perlu penajaman. Nanti tolong materi disiapkan slide-nya. Yang pertama, mengejar tanam. Mengejar tanam, mohon kebijakan Bapak Menteri dan kami ada di layar ini tahun lalu, bulan Maret,
luas tanam 1 juta hektar. Target 2000 tadi betul, target 2022 bulan Maret sesuai data standing crop itu 2,2 juta hektar. 2,2 juta hektar. Nah, target ini Bapak Ibu sekalian sudah kami detailkan di setiap provinsi per kabupaten dan sudah kami kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dikejar, untuk dicapai target ini. Kalau tidak tercapai, ini repot darurat pangan, berat. Bapak Menteri memberikan reward punishment kepada kita semua, termasuk saya, dan semua eselon 1 dan eselon 2, sistem kinerja. Masih tetap ke layar tadi, apabila bisa mencapai target, yaitu PAT, Bapak sekalian, yang bisa mencapai target PAT, dapat skor tambahan kinerja. Apabila dapat mencapai PIP saja, nilainya separuhnya itu paling 50%. Apabila bisnis as usual reguler, bukan PAT atau PIP, ya nggak ada nilainya. Begitu ya. Tolong kembali ke layar, admin. Nah itu, dan ini saya juga terapkan berlaku untuk seluruh kadis provinsi yang hadir dan kepada kadis kabupaten. Jadi mohon tim Satgas Darurat Pangan di pusat, Pak Dirjen BSP barusan boarding naik pesawat, dan Pak Dirjen Pun, Horti, Kepala BSP, PSDMP, dan yang lain, para pejabat eselon 2, seluruh UPT pusat, dan para kadis provinsi, kadis kabupaten, supaya segera bergerak di lapangan. Mendata. Kok putus ini? Bergerak mendata di lapangan untuk mencari lokasi-lokasi prioritas, yaitu PAT. Nah, nanti kami sampaikan detailnya. Sesuai yang di layar tadi, tolong yang target, saya ulangi sekali lagi, untuk mengejar PAT, ada beberapa kegiatan prioritas yang perlu dilakukan, dan tadi sudah disampaikan Bapak Menteri untuk kita kejar, yaitu yang pertama, pompanisasi plus pipanya, plus selangnya, supaya karena nggak seluruh lokasi menempel dengan sungainya, tetapi agak jauh, sehingga perlu pipanisasi. Yang kedua, OPLA, optimalisasi lahan rawa. Yang ketiga, bendungan-bendungan yang dibikin oleh PUPR, sepanjang das saluran primer, sekunder, tersiernya, dikembangkanlah, dimanfaatkan, optimalkan. Kemudian yang ketiga, padi koko, tumpang sisip di lahan perkebunan sawit maupun kelapa. Nah, detailnya satu persatu Bapak sekalian. Untuk mengejar LTT reguler, saya anggap reguler, kembali ke tadi layar reguler, LTT tadi, minta tolong LTT reguler itu sama dengan tahun lalu. Saya anggap sama dengan tahun lalu, berarti ini kerja reguler. Ini pun nggak mudah, tapi harus upaya. Caranya gimana? Yang reguler LTT di layar atas, ini tolong, satu, bagi yang sudah panen bulan Februari kemarin, harus ditanam minggu pertama bulan Maret ini. Maksimal minggu kedua Maret sudah tanam semua. Semai di luar silahkan, atau sistem tebar sesuai kondisi setempat. Tetapi yang sudah dipanen bulan Februari harus ditanam di bulan Maret awal. Ini mengejar tanam karena masih ada air. Data BMKG bulan Maret dan bulan April masih tersedia air. Itu mengejar, ya. Terus bulan April, Mei ini sudah mulai berkurang airnya, masuk musim kemarau. Jadi langkah yang pertama mengejar LTT reguler adalah jarak panen ke tanam maksimal 10 hari. Maksimal 14 hari udah paling telat. Semai di luar, benih super genjah, in situ ada di sekitar situ,
Kemudian pengolahan lahan itu diikuti dengan dekomposer, biodekomposer, untuk mempercepat pelapukan dari singgang-singgang yang sudah diolah tanah. Sangat efisien buatan sendiri, ya, petani maksud saya, diberdayakan karena biodekomposer itu mudah dan bisa dikerjakan sendiri. Itu langkah LTT yang pertama. Langkah LTT reguler yang kedua, lahan-lahan beras sesuai data satelit kami ada 2,2 juta hektar. Itu dikejar yang beras 2,2 juta hektar. Nanti ada materi dari Pusdatin ngecek dari satelit 2,2 juta hektar, dicari di desa mana, kecamatan mana kelihatan. Yang penggenangan kelihatan, yang bekas panen atau lagi panen kelihatan dari satelit. Itu sebagai data awal tim pusat dan provinsi kabupaten untuk mendeteksi sehingga tahu arahnya kemana, mau ke daerah, ke desa-desa itu. Karena sudah tahu dari satelit, baru ground check, cross check di lapangan. Apakah benar itu masih berat? Dengan adanya data satelit nanti yang akan disampaikan materi berikutnya, Bapak sekalian, tolong yang dipanen minggu pertama bulan Maret harus dirancang pola tanamnya menjadi ditanam minggu ketiga bulan Maret. Saya ulangi, yang dipanen minggu pertama bulan Maret ditanam padi lagi 14 hari maksimal pada minggu ketiga Maret. Ini banyak sekali lagi panen. Ada 10 provinsi utama panen, ada 10 kabupaten utama yang panen Maret, ada yang dipanen April. Materi nanti di-share. Nah, strategi kedua LTT reguler adalah yang dipanen minggu pertama Maret harus ditanam minggu ketiga Maret. Itu ya. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dari data ground check beras dan panen, maka yang dipanen minggu kedua Maret, harus ditanam pada minggu keempat Maret, percepatan tanam. Kalau percepatan tanam ini dilakukan konsisten berturut-turut, maka IP 100 akan naik menjadi IP 200. Bahkan program beberapa lokasi yang sesuai IP 100, 200, langsung ke IP 400 apabila kondisi air tersedia, agroekosistem sesuai, sarana prasarana siap. Dan terima kasih sudah banyak kabupaten-kabupaten sampai IP 400 dengan kalkulasi-kalkulasi yang matang pola tanam yang tersedia. Itu mengejar LTT reguler itu. Apabila kegiatan percepatan tanam yang dipanen Februari, minggu pertama Maret, minggu kedua Maret, ditanam di Maret ini semua, itu sudah lebih dari 1,4-1,5 juta hektar. Seluruh Indonesia. Artinya apa? Harus bergerak memacu percepatan. Bagi tim pusat, ini untuk memberi stimulan, tolong BB0 digunakan. Setiap kunjung ke daerah, stimulan apa? Bahan bakar untuk traktor. Benih-benih secukupnya di lokasi-lokasi yang siap benihnya. Kemudian bahan bakar untuk pompa-pompa supaya disiapkan oleh tim bersama pusat dan gotong royong dengan daerah. Yang berikutnya untuk mengejar air, kalau nanti sudah dijelaskan, kami akan bagikan data satelit yang berat-berat di setiap kecamatan, kabupaten, akan kami share di WA Group untuk dicari itu, LTT reguler. Itu terkait dengan mengejar LTT reguler yang tahun lalu bulan Maret 1 juta hektar lebih dikit, menjadi 1,5-1,6 juta hektar. Harus dapat. Yang kedua adalah strategi kedua, pompanisasi sesuai petunjuk Bapak Menteri tadi. Pompanisasi ini di Pulau Jawa terdeteksi di lahan-lahan kering sepanjang sungai-sungai besar ada 500.000 hektar. Di luar Jawa ada 500.000 hektar juga.
sudah ditabelkan dan sudah di-share di WA Group masing-masing provinsi kabupaten. Itu dikejar. Caranya gimana? Gunakan saat ini pompa-pompa existing. Baik existing yang dibantu 5 tahun terakhir dari Kementan atau 10 tahun terakhir, pompa existing, atau pompa-pompa dari swadaya petani, atau dari kemitraan. Kami kemitra dengan BI juga dapat pompa soalnya. Nah, ini dimanfaatkan existing. Petunjuk Bapak Menteri percepatan distribusi pompa baru minggu ini akan terbit, minggu depan akan terbit, tapi maksimalkan dulu pompa yang existing sekarang. Plus bahan bakar. Nah, ini untuk percepatan. Sebagai contoh di Desa Turi, Kecamatan Maduran, yang saya kunjungi kemarin, sebentar saya di kabupaten yang sekitarnya, Bojonegoro, kemarin ada 440 hektar. Itu sudah 8 bulan nggak ditanam, 8 bulan. Nah, solusinya adalah kami menghubungi BI untuk pipanya, kami dengan PSP segera dikirim pompa yang baru, karena di situ belum ada pompanya, pinjem lagi dipakai semua. Kemudian bergerak ngambil dari Sungai Bengawan Solo yang jaraknya panjangnya kemarin kami hitung 400 meter. Contoh yang kedua dengan Bukadis di Bojonegoro, ada lahan hampir 2.000 hektar, tak ada hujan, kalau ada hujan nanam, kalau nggak ada ya nggak nanam. Nah, ada Bengawan Solo tapi jaraknya 1 kilometer. Jadi perlu pipa 1 kilometer plus pompa gede dari Bengawan Solo, kami dengan BPWS koordinasi, bisa disolusi. Nah, ini tinggal pipanya kalau pompanya dari pusat. Existing sudah digunakan, masih kurang karena luasnya lahan. Begitu. Nah, berikutnya contoh Pak Kadis dari Indramayu, dari Cirebon, sungainya penuh sampah, plastik, mampet, ada di belakang saluran primer sekunder itu 1.500 hektar, nggak nanam 5 bulan, gotong royong gerdal kemarin sudah dilakukan. Nah, gerakan-gerakan contoh seperti ini dilakukan sehingga bisa memacu yang nggak pernah ditanam jadi ditanam. Ini gerakan pompanisasi yang bisa dilakukan dan semua daerah ada kasus-kasus yang berbeda-beda, baik karena kendalanya air, waktu, kendala salurannya, dan yang lain di lapangan disolusi oleh tim bareng-bareng. Nah, target pompanisasi supaya bisa di jalan, ini akan menambah PAT. Dengan nilai kinerja tinggi bagi Kadis Provinsi, Kadis Kabupaten, dan tim pusat. Skor kalau bisa mengerjakan itu. Selemah-lemah iman dari IP1 menjadi IP2. Itu selemah-lemah iman atau skornya separuhnya saja. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan OPLA, Pak Dirjen Perkebunan nanti menyampaikan juga, belum mendarat, masih di pesawat ini. Ini di lokasi 11 provinsi dan bersyukur 11 provinsi yang punya rawa dan kabupaten-kabupatennya sudah mulai bergerak. SID langsung paralel bergerak mengerjakan ini dan sudah kami tampilkan, timnya juga sudah ada, dibagi habis. Kemudian yang berikutnya tentang padi tumpang sisip, padi gogo di lahan sawit dan kelapa. Pak Adi Nur Alam, Pak Dirjen Bun sudah komunikasi dari tadi, telepon terus dan bergerak di lapangan. Bahkan ini sudah siap tanam di Kalbar, di Wajo, Kalimantan Selatan, dan segera tolong percepatan di Sumatera untuk tumpang sari dengan sawit. Kalau di Sulawesi lebih banyak di antara pohon kelapa. Nah, pergerakan ini gunakan benih-benih yang sudah adaptif di situ, Impago, padi koko, atau yang lokal yang sudah adaptif. Kalaupun mau pakai nggak ada, bisa pakai Ciherang, Pekoga, Inpari pun masuk. Nah, ini aspek benihnya. Dan Pak Direktur, tolong Direktur Benih menyiapkan benih-benih di setiap lokasi pompanisasi
Direktur benih menyiapkan lokasi-lokasi benih di lokasi opla yang sudah diolah lahannya, dan benih-benih yang segera ini di lokasi tusip, tumpang sisip, saya singkat, sawit dan kelapa. Nah, mohon Kadis Kabupaten segera mengusulkan cepat ini. Kompanisasi para Kadis Kabupaten sudah ditunggu CPCL-nya oleh Pak Dirjen PSP. Jangan sampai telat. Yang telat nggak dapat. Yang cepat akan prioritas. Ya, ini kami ngejar minggu ini dalam waktu 2 hari sudah terkumpul. Di saat libur jangan libur ya, di lapangan timnya sama, ini semua lagi di lapangan. Pak Yudi juga di Jambi itu. Nah, mengejar CPCL kompanisasi sambil mendata dan gerakan di lapangan dari yang existing. Juga untuk TUSIP, Pak Dirjen pun nanti memberi masukan teman-teman perkebunan yang sudah bergerak di mana didata dengan baik dan alokasinya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bendungan DAS, PUPR sudah mengerjakan yang sudah lengkap lokasi sampai irigasi primer sekunder, sebagian tersier, itu di 12 bendungan, Jawa Tengah, sedikit Jawa Timur, dan sedikit banyak Jawa Barat, Jati Gede, dan di Aceh, dan di Maluku, daerah Pulau Buru, dan sebagian NTT. Ini jangan dibiarkan air tidak digunakan, segera sudah kami data, tinggal gerakannya. Sebagian besar sudah existing ditanam, tetapi setelah panen tolong segera tanam lagi. Nilai yang tinggi dari bendungan ini PAT. PAT itu minimal udah setahun nggak pernah ditanam, udah PAT itu. Bisa naik kinerjanya karena harus ditanam di lokasi sepanjang DAS yang potensial. Biasanya membutuhkan di bendungan ini juga pompa. Nah, silahkan diusulkan dan sambil paralel sekarang existing dimanfaatkan. Nah, ini yang menarik, dan Bapak Ibu sekalian, data dukung terkait mengejar konsep ini, tolong di layar angka-angkanya, admin, tabel berak, Okmar tadi. Nah, di layar Bapak Ibu sekalian, ini kami sudah detail per kabupaten, tapi yang di layar ini per provinsi saja, makro, nasional per provinsi. Yang paling kiri luas bagus sawah. Kalau dikerja di luas bagus sawah bukan PAT biasanya. Yang kolom kedua, luas bagus sawah 7,4 juta hektar. Kolom kedua, kinerja luas tanam bulan Okmar 2023. Per kabupaten, per provinsi sudah ada di layar. Ini 7,4 waktu lalu. Nah, kami sandingkan sebelah kanannya, luas tanam Okfeb 2024 ini. Jadi Oktober sampai Februari, karena Maret belum ditanam. Baru sedikit, 100.000 sekian. Nah, Oktober Februari bulan kemarin itu 5,8. Apabila bulan Maret ini kita kejar selisihnya 7,4 dikurangi 5,8 kan 1,5. Kalau minimal 1,5 itu baru hijau warnanya. Hijau itu tahun lalu sama dengan tahun ini. Itu belum PAT. Itu baru LTT reguler. Belum LAT. Sehingga apa? Darurat pangan belum bisa disolusi kalau capaiannya segitu. Maka kebijakan Bapak Menteri kepada kita semua bulan Maret 2,2 juta hektar. Dasarnya apa? 2,2 juta hektar adalah beras di satelit, nanti ditayangkan Pudatin, itu total 2,2 juta hektar. Standing crop dari satelit 3,5 juta hektar, kemudian yang akan panen 1,3 juta hektar ini akan panen. Artinya apa? Yang panen Februari ditambah beras dan percepatan tanam ngejar itu di atas 1,5. Nanti ditambah yang opla, lebih tinggi lagi. Sehingga kebijakan adalah target Maret per provinsi 2,5 juta hektar. Aceh kena 29.000 hektar,
Sumatera Utara 55.000, jangan ditawar ya, harus dikejar. Bukan ditawar untuk debat, tapi kita kerja di lapangan dikejar. Sumatera Barat kemarin mempunyai prestasi yang bagus, kejar lagi 55.000 hektar, dan seterusnya sampai Lampung 99. Jawa Barat ini tugas berat, Jawa Barat supaya tercapai karena merahnya gede. Rekornya 218.000, maka supaya surplus target Maret Jawa Barat, Pak Kadis, dan kabupaten-kabupaten di bawahnya 302.000 hektar. Jawa Tengah karena rekornya paling tinggi se-Indonesia, mohon Pak Kadis catat, Pak Pri, 345.000 hektar rekor, harus ditutup 413.000 hektar di bulan Maret ini. Ini mulai sakit perut ini, sama-sama ini harus kejar ini. Jawa Timur rekornya kemarin Okmar 221.000 hektar, harus ditutup 329.000 hektar. NTB tolong juga kerja keras semua. Yang prestasi bagus selama Okmar sekarang ini baru Aceh, sudah hijau, kemudian Babel 1.500 hijau. Yang lainnya merah semua. Jangan sampai warnanya merah ya, supaya hijau semua. Hijau surplus. Nah, capaian dari target 2,2 sampai malam ini barusan di absen, baru 1,9. Kami minta ini malam juga di absen komitmen. Masing-masing kabupaten dan provinsi komitmen mengejar 2,2 juta hektar. Ini udah target. Oplanya 400.000 hektar sudah ada di tabel. Aceh ada 11.000, Sumut 30.000, Riau 3.000, kemudian Jambi 14.000, Sumsel 98.000, harus kerja keras, sudah ada 10.000 atau 8.000 ya tambahnya. Lampung 28.000 dan seterusnya. Pompa nisasi itu yang dikejar di Aceh 28.000, Sumatera Utara 15.000 dan seterusnya. Jawa Barat 343.000, Jawa Tengah 403.000, Jawa Timur ini Pak Kadis, Jawa Timur bareng-bareng ayo di lahan tak ada hujan kita geber 497.000. Tumpang Sisip sebelah kanannya lagi Tusip, mohon dikejar Tusipnya sesuai target yang ada di layar, plus sebelah kanannya Bendungan dan ini. Tolong provinsi yang lain ditayangkan di bawahnya. Provinsi ke-20 sampai 34. Supaya wilayah timur membaca tabel provinsinya. Mulai dari Kalimantan Barat sampai Papua. Terima kasih juga Kaltim ini jarak hijau. Sekarang hijau ini 14.000 capaian Okpep Okmarnya. Maluku Utara. Jadi ini posisi bagus. Tetapi yang merah lebih banyak, terutama tertinggi Sulawesi Selatan karena memang daerah sentra 10 besar, itu 113.000, tapi mohon Pak Kadis Sulawesi Selatan harus ditutup dengan 170.000. Sekarang baru dapat 2.000. Tim Satgas langsung turun membaca tabel ini. Tolong admin di WA Group tabel ini dan per kabupaten dibagi ke daerah, dan data dukung lokasi kecamatan Bera, kami bareng-bareng nanti materi itu dan langsung dibagi ke daerah juga untuk dikejar. Lokasi Bera ini bisa Bera lahan sawah, irigasi teknis, irigasi pedesaan, setengah teknis, termasuk lahan LBS di lahan kering, tak ada hujan yang sudah sawah. Ini semua beranya itu. Tapi Bera itu ada beberapa, setelah dicek di lapangan, ada beberapa kendala dan ada sebagian ditanami cabai, ada ditanami jagung. Nah, kita kejar padi prioritas. Ini yang ada di layar Bapak Ibu sekalian untuk dikejar provinsi Kalbar hingga ke Papua. Lanjut. Ini yang tentang pompanisasi. Se-Indonesia existing ini Pak Dirjen PSP nanti menayangkan 27.000 hektar existing ini agar dimanfaatkan itu bisa
melayani 275.000 karena satu pompa melayani 20 hektar. Asumsi rata-rata masih banyak yang belum dilayani dengan pompa-pompa hampir 2 juta hektar ini yang harus dikejar. Jadi kebutuhan pompanya sudah ada di layar. Lanjut saja langsung ke tabel-tabel. Ini rekap nasionalnya. Ini bendungan Bapak Ibu sekalian. PUPR sudah membangun bendungan. Ini rinciannya. Mohon dipoto crop dan di-share di WA Group. Ini bendungan yang sudah siap digunakan. Aceh itu di PD. Ada 1.000 hektar. Lampung itu 72.000 hektar, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro, Sawaran, Lampung Selatan. Kemudian di Banten ada 2 bendungan, di Jawa Barat 4 bendungan, Jawa Tengah 4, Jawa Timur 7, ada 20.000 hektar. Di Bali, NTB, NTT hingga Sulawesi Utara 2.000-an hektar, total 203.000 hektar. Kami juga mendata ke lapangan dan mengecek terus. Separuh sudah ditanamin. Nah, yang sisanya bersifat potensi yang mesti dikejar dan disolusi. Justru laporan masalah dan kebutuhan supaya segera diupdate sehingga bisa mengejar memanfaatkan sebanyak itu untuk PAT prioritas. Lanjut. Silakan di layar. Nah, kami juga sudah ngecek para penanggung jawab seluruh eselon 1 dan unit kerjanya dan program atau sasaran yang ingin dicapai angka-angkanya. Ini nanti di-share di WA Group sekalian. Lanjut. Terus. Nah, terkait dengan pompa, ini menarik. Kementan sudah kerjasama dengan PLN pusat. MOU sudah ada. Selanjutnya kami sudah bersurat sebelah kiri tadi, tolong surat sebelah kiri tadi, kami suratin seluruh kadis provinsi kabupaten untuk melakukan PKS. Perjanjian kerjasama dinas atau Pak Bupati dengan PLN setempat dengan program bukan listrik masuk desa, tapi listrik masuk sawah, karena biaya penggerak dengan listrik lebih murah dibanding dengan BBM, dibanding dengan solar, dibanding dengan gas, baik gas biru maupun gas melon. Hemat 66% rata-rata yang kami kunjungi di beberapa daerah. Ini program listrik masuk desa, contohnya di Ngawi, Pemda Ngawi atau Pak Kadis sudah kerjasama dengan PLN, Klaten juga demikian, Seragen juga, dan efektif untuk sumur submersible, untuk pompa di pinggir-pinggir sungai besar, itu pakai listrik, lebih efisien, pakai dinamo motornya. Nah, ini juga mendukung dalam program pompanisasi. Dengan listrik masuk sawah tidak hanya digunakan untuk sumur submersible, tidak hanya digunakan untuk pompa-pompa di sungai, tapi juga digunakan untuk mesin-mesin yang ada dan di lapangan dalam rangka mewujudkan pertanian modern sesuai kebijakan Bapak Menteri ini. Dan ini momentum, jangan sampai telat, segera melakukan PKS. Karena apa? Tahun ini nanti MOU-nya harus diperpanjang lagi. Ini momentum 1-2 bulan ini dikejar, tolong Pak Kadis, ini novelty Pak Kadis semua, sekali bikin PKS berlaku untuk 5 tahun, sehingga petani mendapat fasilitas kemudahan dengan adanya listrik. Tiang-tiang listrik dimasuk ke sawah, dan setiap tiang bisa melayani hingga 20-30 titik token, listrik token ya, meteran. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, dan Pak Menteri tadi menyampaikan bagi umat Muslim selamat menjalankan ibadah puasa. Saya juga menyampaikan yang sama, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua. Salam sukses dan mohon yang menjadi petunjuk Bapak Menteri dan yang menjadi bahan-bahan tadi untuk ditindaklanjuti tim
dinas provinsi, dinas kabupaten, UPT, UPTD bergerak di lapangan untuk mensolusi kondisi darurat pangan. Dan terima kasih 918 peserta yang hadir untuk bergerak bersama. Kami kembalikan ke Pak Yudi, moderator. Terima kasih tim pusat semua hadir juga, ini pasti luar biasa. Dan nanti malam minggu berikutnya rapat lagi evaluasi. Kami kembali kepada Pak Yudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, terima kasih banyak atas penjelasannya, arahannya. Kebetulan saya ini Pak Dirjen mohon izin, ini lagi ada pertemuan dengan ini Pak Dirjen. Pak Rahmat membackup Bapak untuk melanjutkan Bapak. Ya, karena ini baru mendarat juga tadi. Terima kasih Pak Direktur. Monggo Pak Direktur dilanjutkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan Pak Dirjen, bahwa salah satu tool yang bisa kita gunakan untuk melakukan percepatan tanam adalah melihat potensi lahan berat. Dan tool itu ada di Simotandi. Oleh karena itu, pada malam hari ini, kita ada narasumber dari Pusdatin Kementan, ya, untuk bisa memberikan kepada kita pemahaman bagaimana cara menggunakan Simotandi dan juga terkait dengan bagaimana pemanfaatannya di lapangan. Kami persilakan kepada Pak Muhammad Subhi ya dari Pusdatin, persilakan. Suaranya Pak. Suaranya Pak Subhi belum terdengar. Pakai 2 HP Pak Bekti supaya lancar. Masih belum jelas suaranya Pak Subhi. Masih trouble. Oh ya. Sudah kedengeran Pak Direktur? Lumayan, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirjen Tahanan Pangan, Direktur Pelindungan Tahanan Pangan, dan Bapak Ibu sekalian, izin kami untuk menyampaikan presentasi mengenai cara pengoperasian dan pemanfaatan Simotandi. Izin untuk saya tayangan, Bapak Ibu. Terima kasih. Simotandi sekarang sudah menggunakan alamat yang baru, yaitu simotandi.pertanian.go.id. Simotandi ini yaitu panjangan dari Sistem Informasi Monitoring Pertanaman Padi. Ini sudah dikembangkan di Pusdatin mulai dari tahun 2015 dan ini masih beroperasi dan update terus sampai sekarang per 16 harian. Monitoring fase pertanaman ini menggunakan Citra Landsat 8 yang dianalisis di Pusdatin, kemudian dikeluarkan hasil analisisnya berupa fase pertanaman
dan data tabular sampai tingkat kecamatan. Nah, untuk mengaksesnya, Bapak Ibu bisa menggunakan browser seperti Chrome, Firefox, dan Opera atau yang lain. Di browser nanti Bapak Ibu ketikkan URL-nya simotandi.pertanian.go.id. Bisa juga Bapak Ibu dari handphone atau di laptop Bapak Ibu di googling atau di google.com ketik Simotandi. Nanti akan keluar mengenai alamat Simotandi. Itu untuk cara aksesnya. Setelah terbuka Bapak Ibu web Simotandinya seperti ini. Di atas ada sebelah kiri ini ada My Location, tombol-tombolnya Bapak Ibu, kemudian ada tombol home, kemudian ada tombol zoom in dan zoom out, kemudian ada kolom search, ini bisa diketikkan berdasarkan nama wilayah atau nanti koordinat apabila Bapak Ibu ingin mengetahui lokasi mana yang akan dilakukan verifikasi atau ground check. Nah, kemudian di atas ada menu navigasi mulai dari data tabular, kemudian atlas, kemudian analisis, dan dashboard. Nah, kemudian di kanan ini ada tombol full screen. Kalau diklik, ini akan muncul tampilan full screen. Di bawah ini ada tombol-tombol lagi, yaitu yang pertama, yang paling kiri ini informasi mengenai skalanya. Ini akan zoom in, zoom out, skalanya akan berubah sesuai dengan pengaturan perbesaran petanya. Nah, kemudian yang tombol biru ini ada legenda. Ini legendanya untuk Simotandi untuk apa namanya, dari analisisnya itu mulai dari bera, kemudian air atau penggenangan, kemudian ada tanam dengan umur 1 sampai 15 hari setelah tanam, vegetasi 1 16 sampai 30, vegetasi 2 31 sampai 40, maksimum vegetasi 41 sampai 54 HST, generatif 1 55 sampai 71 HST, kemudian generatif 2 72 sampai 110 HST, dan kemudian ada panen. Kemudian yang sebelah kanannya ini yang warna hijau ini layer listnya. Di Simotandi ini sudah ada Simotandi dari 6 periode sebelumnya. Nanti mungkin bisa kami demokan. Kemudian juga ada perakhiran curah hujan ini dari BMKG untuk 6 bulan ke depan. Kemudian ada peta sebaran lahan fokus sawah. Ini masih data tahun 2019. Nanti akan diupdate lagi, mungkin setelah TPPN akan melakukan rilis updating di tahun 2023. Kemudian di sini ada Edjata. Edjata ini di sini Bapak Ibu bisa mengoverlaykan, misalkan seperti service peta atau Bapak Ibu nanti punya file SHP itu bisa dioverlaykan di sini. Tetapi ini hanya overlay saja Bapak Ibu, tidak tersimpan. Kemudian yang sebelah kanannya lagi ada seperti gambar penggaris, ini measurement, ini untuk mengetahui atau mengukur panjang, luas, tapi di sini kita sampaikan hanya untuk mengukur, untuk mencari titik koordinat, yaitu latitude longitude-nya. Nah, kemudian ada tombol swipe yang di sebelah kanan ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggerakkan setelah kita tekan tombol swipe tadi, bisa melihat perbandingan sebelah kiri atau sebelah kanan atau layar yang di atas atau dengan layar yang di bawahnya. Nah, kemudian selanjutnya di kanan ini, kanan bawah, itu ada atribut tabel. Kalau kita klik, nah ini di sini akan muncul data atribut tabel sampai dengan level kecamatan. Selain tadi di menu atas yaitu data tabular. Kalau di sini hanya level kecamatannya saja. Nah, kemudian untuk spesifikasi dari Citra Landscape
Citra Simotandini yang digunakan yaitu Citra Landsat 8. Nah, ini kita melakukan analisisnya masih berdasarkan cropping dari citra satelit menggunakan data lahan baku sawah tahun 2019. Untuk citra Landsat 8 itu sendiri, akurasi spasial ini 30 kali 30 meter, untuk temporalnya 16 harian. Jadi setiap 16 harian kita akan update. 16 harian itu akuisisi untuk seluruh wilayah Indonesia sampai tercover oleh citra Landsat 8. Kemudian ada beberapa hari, 3-4 hari untuk proses analisisnya di Pusdatin. Data Landsat 8 ini kami disupport dari Pusdatin BRIN. Kalau dulu mungkin dari Pustek Data, nah mereka sudah bergabung dengan BRIN, ini disupport dari BRIN. Kemudian data inovasi berupa sebaran tanam, sebaran fase vegetasi, kemudian generatif, panen, dan lahan beras. Ini juga informasinya disediakan. Ini dari hasil analisis menggunakan citra Landsat. Kemudian data tabula sampai dengan kecamatan, kemudian ada data spasial sampai hamparan sawahnya. Jadi sampai lahan sawahnya terinformasikan sedang mengalami fase apa seperti itu. Kemudian ada overlay dengan peta perakiraan curah hujan untuk 6 bulan ke depan, ini dari BMKG. Untuk perakiraan curah hujan kita update setiap bulan. Nah, kemudian untuk mengetahui titik koordinatnya atau mengetahui lokasi yang akan dicari, contoh di sini Bapak Ibu bisa ketikkan nama kecamatannya di tombol search di atas, diketikkan nama kecamatan, kemudian enter, nanti akan ngezoom atau mengarahkan ke batas kecamatan yang dituju. Ini contoh saya ke Kerawang. Nah, kemudian Bapak Ibu klik di dalam poligon batas administrasi kecamatan ini, nanti akan keluar pop-up informasi mulai dari beras, penggenangan, tanam, vegetasi, generatif, dan panen. Ini pop-up window-nya muncul seperti itu. Nah, ini dari data hasil analisis, bisa kita analisis. Contoh di sini untuk Kecamatan Jakarta, ini masih periode 2 sampai 17 Februari 2024. Nah, ini terlihat di sini lahan baku sawahnya ada 3.402 hektar. Kemudian standing crop ini terdiri dari tanam, vegetasi, dan generatif, kita jumlahkan ada 857. Nah, kemudian panen ada 609 hektar, kemudian berasnya ada 1.843 hektar, dan penggenangan itu 74 hektar. Nah, dari sini bisa dihitung atau diprediksi untuk potensi tanamnya, merupakan penjumlahan dari panen, beras, dan penggenangan, yaitu seluas 2.526 hektar. Ini untuk satu kecamatan. Nah, kemudian bagaimana cara verifikasi ground check apabila akan ke lapangan dengan menggunakan Simotandi ini, Bapak Ibu bisa menentukan lokasinya, kemudian kita tuju ke lahan yang akan kita verifikasi atau kita ground check. Bapak Ibu klik di sini, klik measurement yang gambar penggaris, nanti akan muncul Windows measurement, kemudian pilih klik location di sini, karena defaultnya di sini area, Bapak Ibu pilih location. Kemudian Bapak Ibu klik di lokasi yang akan kita tuju atau yang akan kita ketahui koordinatnya. Nah, nanti yang di sini akan berubah koordinatnya, ini akan dicatat yang warna biru sebelah kiri. Nah, ini koordinat latlongnya, Bapak Ibu copy, kemudian menggunakan handphone, Google Map, atau GPS, Bapak Ibu bisa tempelkan atau paste koordinat tadi, kemudian diarahkan ke sana, seperti itu. Nah, bisa juga Bapak Ibu kebalikannya, kalau tadi dari Simotandinya, Bapak Ibu mungkin punya foto open kamera atau verifikasi di lapangan. Nah, di sini ada contohnya koordinatnya dari foto open kamera. Nah, kemudian di Simotandi, Bapak Ibu masukkan koordinat yang ada di open kamera, di sini di kolom search tadi. Nah, ketikkan koordinatnya,
kemudian tekan enter, nah nanti akan ditujukan lokasi yang diketikkan dari foto kamera tadi di kolom search ini, seperti itu. Nah, ini untuk verifikasinya. Kemudian selain syarat-syarat tadi, Bapak Ibu apabila membuka melalui handphone, di sini Bapak Ibu buka sama seperti tadi di laptop, buka google.com di handphone, kemudian ketik Simotandi saja Bapak Ibu, seperti ini. Ketik Simotandi, nah nanti akan muncul, tapi Bapak Ibu pilih yang Simotandi di bawahnya Geoportal Pertanian BID. Bapak Ibu klik, nah nanti di handphone Bapak Ibu akan ngebuka aplikasi dan akan mengaktifkan lokasi dari GPS di handphone Bapak Ibu. Nah, jadi akan ketahuan lokasi Bapak Ibu melalui GPS yang ada di HP. Jadi begitu di lapangan, nah nanti akan kelihatan lokasi Bapak Ibu, kemudian kondisi dari hasil analisis satelit dari Simotandi juga akan terlihat seperti itu. Itu untuk verifikasi langsung menggunakan handphone apabila Bapak Ibu di lapangan. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada. Oke, terima kasih Pak Subhi. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan silahkan terkait dengan Simotandi ini. Jadi ini langsung praktek ya. Mungkin di kiri kanan kita berada malam hari ini ya. Besok pagi bisa cek ya, cek Simotandi malam ini, besok pagi ground check. Nah, ini langsung praktek ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Waktu kita masih cukup. Silakan, bisa raise hand atau langsung open mic. Sekalian ini Pak Rahmat, Pak Dir. Silakan Pak Dirjen. Minta tolong dari peserta nyebutin nama kecamatannya atau nama desanya, dicari kondisi sekarang masih berat atau panen atau apa begitu. Silakan gitu. Silakan dari audien peserta mau bertanya di kampungnya atau di mana diperagakan. Silakan atau raise hand dulu. Silakan yang tadi habis dari sawah, sebutkan nama kecamatannya. Nanti kita cek di aplikasi. Ada yang mau raise hand? Kalau nggak ada, coba itu Kroya. Kroya. Atau Banjarsari, Ciamis. Nah, itu Kroya, Kroya. Oh, Kroya Indramayu, Imah, sok lah. Pak Dir, izin Pak Dir. Siap, silakan. Mohon penjelasan diulangi yang tadi yang terakhir yang pakai geoportal ya. Pakai geoportal. Kelewat tadi yang geoportal. Oh, silakan Pak Subi. Ada pertanyaan nih dari Banten yang menggunakan geoportal yang terakhir. Ulang. Ya, baik Pak Direktur. Mungkin kita buka ini Pak. Untuk geoportal, di sini ketikkan Simotandi saja Pak. Nah, seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, kemudian di bawah, nah ini ada Simotandi geoportal, yang ini Pak. Nah, ini kalau di handphone Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di sini ada My Location, kita klik aja. Nah, kita akan mengarahkan ke lokasi Bapak Ibu, seperti itu. Pak Dadan, coba Banten. Mana Banten? Kecamatan mana?
Ayo Pak Dadan, sebut satu kecamatan. Di Cipocok, Pak, Cipocok. Cipocok Jaya, nah itu. Nah, itu ya. Cipocok Jaya ada berak 297 hektar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini bagi Bapak Ibu di provinsi, ya, ini bisa menjadi tool ya untuk dalam rangka mengawal LTT di kabupaten dan kabupaten mengawal LTT di kecamatan, ya. Ini bisa menjadi tool untuk mengetahui tentang potensi tanam, ya. Kemudian juga ketika kemudian laporannya dari kecamatan itu masih rendah, bahkan belum ada laporan sama sekali, begitu ini bisa menjadi kontrol ya. Oke, Pak Dadan sudah cukup? Yang lain? Bapak Ibu yang lain? Jadi ini langsung praktek ya. Langsung praktek. Ini bisa, silakan dari Pohuwato. Dari Pohuwato silakan. Ya Pak, mohon izin, minta tolong dicek Kecamatan Randangan Pak. Kecamatan? Randangan. Randangan. Nah, Gorontalo. Nah, berak 192 hektar. Masih ada berak. Siap Pak, makasih. Ya, siap. Baik Bapak Ibu dari provinsi lain silakan. Rahmat, kalau Pak Begi menjelaskan di dalam kandangan kecamatan Kandangan ini ada beras 192. Ada juga yang tanam 10 hektar, ada yang panen gitu ya, pengendangan. Ini adalah data kondisi satelit tanggal 18 Februari sampai 4 Maret. Jadi kalau dicek hari ini sudah bergeser, yang panen sudah dipanen atau yang beras sudah diolah bisa berubah. Nah, untuk mengecek lebih detail, itu ada titik koordinat. Jadi kita lihatnya dari jalan-jalan, ada batas kecamatan, ada bentuk kontur jalan, ada sungai. Nah, itu bisa didetek di titik koordinat mana itu kuning itu. Bisa dikasih contoh, Pak? Tolong. Cara melihat lebih detail titik koordinat. Begitu, sehingga kalau ini kan data per kabupaten, per kecamatan. Tolong Pak Begi ya. Iya Pak, baik Pak. Yang beratnya sebelah mana itu Pak? Dijelasin ini, per piksel-pikselnya ini. Sehingga lebih detail. Nih, uratan sungai ini, di belakangnya kelihatan. Nah, di sebelah kanan itu ada semua. Izin Pak Bapak Ibu, di sini bisa menggunakan apa namanya layer list, daftar layer di sini, jadi bisa di-uncheck, bisa kelihatan juga lahan sawahnya. Nah, misalkan koordinat di sini ada jalannya, kalau kita zoom terbesar, nah ini data citra tanggal 18 Februari sampai 4 Maret 2024. Nah, ini bisa, ya tadi yang pertama bisa di-uncheck untuk melihat di bawahnya seperti apa, base map-nya Bapak Ibu. Nah, jadi kelihatan ada detail sungainya yang tadi disampaikan Pak Dirjen, kemudian ada hamparan lahan sawahnya, ada saluran irigasinya, kemudian di bawah di sampingnya ada jalannya seperti itu. Nah, kemudian
Bapak Ibu juga bisa melihat periode-periode sebelumnya seperti itu. Nah, bisa juga selain uncheck dari layer list ini, Bapak Ibu bisa menggunakan ini swipe, tool swipe ini. Nah, ini bisa kita klik di sini, ini bisa digeser. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan mana yang berat, kemudian lahan sawahnya, jalannya, dan irigasinya seperti itu. Nah, kalau di handphone Bapak Ibu mungkin bisa juga langsung diklik direction-nya, kemudian menggunakan Google seperti itu untuk mengarahkan ke sana. Nah, barangkali itu Pak yang bisa tambahkan. Nah, ini ada perakiran curah hujan juga untuk 6 bulan ke depan. Nah, ini bisa kita lihat juga perakiran curah hujan mulai dari Maret, kemudian April, Mei, Juni, kemudian Juli, Agustus, dan September. Seperti itu. Ya betul, makasih Pak Subogi, Pak Rahmat. Karena saya sudah ngecek sendiri, genteng rumah saya bisa dari Simotandi, saya pernah ngecek itu yang beberapa tahun lalu. Yang berikutnya Pak Subogi, tolong tunjukkan tabel download tabel tabularnya supaya bisa series dan tahu sejak 5 tahun yang lalu pun masih ada itu. Dan dukungan sarana termasuk lainnya pasti ada di tabel itu. Untuk tabel, ya Pak izin. Untuk tabelnya selain tadi di sini, ini untuk tabel dalam satu periode, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang di menu atas ada data tabular. Ini kami siapkan baru dari tahun 2023 akhir, Pak Dirjen. Mohon maaf karena ini ada migrasi ke server baru, tapi data-data yang lama tersimpan di Pusdatin seperti itu Pak. Nah, ini baru dari 2003 kami menggunakan server yang baru, jadi yang lama belum dipindahkan seperti itu. Tapi datanya di sini di data tabular, kemudian klik data tabular, ini yang sudah terbaru, edisi 188, periodenya 18 Februari sampai 4 Maret 2024. Kemudian kita klik, di sini berdasarkan provinsi. Datanya sampai dengan level kecamatan. Misalkan di sini Jawa Tengah, kita buka, ini akan keluar file tabularnya mulai dari kondisi berat, penggenangan, tanam, kemudian fase vegetasi generatif, kemudian panen, kemudian standing crop, ini penjumlahan dari tanam sampai generatif. Kemudian lahan baku sawah. Lahan baku sawah ini dihitung dari hasil analisis itu. Walaupun sebenarnya untuk menganalisis ini di awalnya di crop dengan lahan baku sawah. Nah, ini data sampai dengan level kecamatan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini sudah ada 34 provinsi. Kami belum dikembangkan sampai 38 provinsi, jadi kami masih menggunakan 34 provinsi. Kemudian selain data tabular, kami juga siapkan di sini ada atlas, Bapak Ibu. Atlas di sini, ini dari Januari 2003 sampai dengan yang terbaru, yaitu 18 Februari. Ini di sini datanya rekap kabupaten dan peta peta per kabupaten, peta per provinsi, mohon maaf seperti ini. Nah ini petanya. Jadi apabila Bapak Ibu membutuhkan atau bisa membuka di PDF, di handphone atau laptop, ini kami sudah siapkan format cetaknya untuk peta per provinsinya. Untuk tabelnya ini sampai level kabupaten seperti itu. Kalau data tabel sampai kecamatan, tapi yang di atlas ini sampai dengan kabupaten seperti itu. Barangkali itu Pak Dirjen tambahannya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian ya dari Aceh ya sampai Papua, termasuk dari kabupaten kota, kemudian juga dari pusat ya, tim Satgas, tim Upsus. Jadi Simotandi ini Bapak Ibu sekalian ini juga digunakan oleh kantor staf presiden
oleh kantor staf presiden untuk menganalisis potensi tanam. Jadi mereka dengan menggunakan ini, bahkan sampai level kecamatan, itu bisa membandingkan atau menyandingkan dengan realisasi luas tambah tanam dari kecamatan, dari kabupaten yang per kecamatan. Jadi kalau misalnya dari kecamatan itu misalnya melaporkan 0 sampai dengan pertengahan bulan itu masih 0. Nah, sementara posisinya ini ada berak di awal bulan, ini kan seharusnya ketika kemudian pada posisi normal itu bisa kemudian untuk segera diolah, gitu ya. Tapi kemudian ini kok belum ada laporannya. Nah, ini kemudian setelah dikonfirmasi, di cross check lapangan, ternyata ya kemungkinannya 2. Yang pertama adalah belum laporan, dan yang kedua adalah belum diolah karena kondisinya misalnya nggak ada air dan lain sebagainya begitu. Nah, ini yang kemudian kita bisa segera lakukan solusi, langkah-langkah solusi untuk kemudian bisa lakukan percepatan tanam. Silakan Pak Kardio dari BSIP Maluku, silakan Pak Karyono. Halo Pak. Pak Rahmat, nanti sambil Pak Kardio ada pertanyaan Pak Buki, bedanya warna-warna itu apa, merah, kuning, hijau tadi itu dijelasin juga. Ada di chatting dijawab, tolong dibuka chattingnya Pak Rahmat sambil nunggu Pak Kardio ya. Berapa pertanyaan itu, minta di-share, minta dilatih, minta offline, kalau nggak ada sinyal gimana? Pakai PDF, silakan. Yang berat-berat itu, yang berat warnanya abu-abu gitu kan. Silakan diulang lagi Pak Sudi. Ya, baik Pak Direktur, Pak Dirjen. Izin menyampaikan ini untuk legendanya di sebelah kiri ini bisa diklik. Nah, nanti di sini akan kelihatan legendanya. Mulai dari beras, ini warna abu-abu, kemudian biru warna air seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini ada tanam yang ini Bapak Ibu. Kemudian ada vegetasi 1 yang ini warna hijau muda. Kemudian mulai hijau daun pisang, ini vegetasi 2. Nah, ini contohnya belum ya. Kemudian ada maksimum vegetatif. Kemudian ada generatif 1, ini contohnya di sini. Ini maksimum vegetatif, ini udah generatif. Kemudian ada generatif 2, ini sudah mendekati panen, yang warna kuning. Kemudian yang panen itu warna merah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk legendanya. Nah, kemudian kalau di sini kita aktifkan lagi sawah, nah di sini akan kelihatan warna hijau. Nah, ini legenda untuk warna sawah. Seperti itu. Ini hijau ini, jadi jangan sampai salah, tapi di atasnya ada tulisan sawah. Ini warna hijau muda juga. Itu. Ini apabila yang siklus sawah diaktifkan. Nah, untuk perakhiran curah hujan juga sama. Ini legendanya juga mulai dari curah hujan bulanan 0 sampai 20 mm. Untuk yang warna hitam, kemudian merah 20 sampai 50 mm, yang orange 50 sampai 100, mulai kuning ini 100 sampai 150, kuning 150 sampai 250, yang ini Bapak Ibu. Kemudian yang hijau muda ini 300 sampai 400. Yang ini, kemudian yang 400 sampai 500, ini contohnya di Kalimantan, di sini ini masih 400 sampai 500. Seperti itu. Jadi kalau warna yang di sekitar Pantura, yang Jakarta, Jawa Barat ini di range di 100 sampai 150. Ini untuk perakiraan curah hujan bulan Maret, seperti itu. Seperti ini Bapak Ibu. Ini legenda-legenda yang ada di Simotandi. Seperti itu. Baik Pak Subhi, ini kan kalau sawahnya LBS ini kan
baik sawah irigasi maupun tanah hujan ya yang masuk di LBS ya. Nah, berarti posisinya misalnya sekarang ini kan tim ini kan sedang menyasar lokasi lahan tanah hujan, kemudian berak kan begitu kan, untuk kemudian disolusi dengan pompanisasi. Nah, berarti dari peta simultan ini tinggal melihat aja warna abu-abu ya begitu, kemudian nanti disorot abu-abunya di daerah mana kan begitu ya? Iya Pak, ini untuk yang berat warna abu-abu, betul. Seperti itu. Seperti ini Pak, yang bertanya kita asumsikan yang warna abu-abu ini yang berat. Seperti itu. Yang biru ini juga ada pertanyaan, ini yang air atau penggenangan, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, izin Pak Direktur, ada bagaimana siapa yang membuat atribut untuk data padi gogo dan sawit. Nah, karena ini masih base-nya lahan baku sawah tahun 2019, jadi untuk padi gogo yang ada di lahan dan lahan sawit ini kan di luar lahan baku sawah, jadi di simultan ini belum ada, seperti itu. Ngirim share foto nih Pak Anjar dari BSIP Kalbar, mungkin bisa dicek posisinya sekarang. Nah, ini mungkin bisa demokan juga cara mengisikan koordinatnya di sini, ketikan koordinat 1, kalau koma di sini pakai titik. Kemudian untuk spasi ini antara longitude dan latitude, ya Bapak Ibu kasih koma, kemudian spasi. Kemudian untuk desimalnya pakai titik. Nah, setelah selesai, kemudian tekan enter Bapak Ibu atau klik tombol yang search ini. Ini kami enter. Mohon maaf, 1.1. Coba diulang. 1.14556 spasi 109.14211. 142. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan ketik. Nah, jadi ini yang benar titiknya Bapak Ibu. Nah, ini di lokasi ini nanti kita bisa klik di titik ini juga Bapak Ibu, kita lihat di sini sudah berat, kemudian ada biru juga, sudah mulai ada pengolahan tanah dan tanam juga di sini. Foto tanggal 9 Maret seperti itu. Foto tanggal 9 Maret di citranya. Nah, di citra kita tanggal 18 sampai 4 Maret. Nah, yang saya cek tadi tanggal 9 Maret. Berarti udah ada selisih 5 hari. Seperti itu. Nah, di sini juga kelihatan juga warna biru ini sudah penggenangan, nanti sudah siap tanam. Artinya di edisi tadi sampai 4 Maret sudah pengolahan tanah dan tadi sudah ditanam. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Pak Direktur. Oke, siap. Terima Pak kasih. Rahmat, Pak Beki, jadi izin Pak Rahmat. Ya, Pak. Halo. Jadi ya, Pak. Bapak bisa lihat ini sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu untuk memudahkan kalau kita blank dari itu nggak ngerti gambaran tentang kabupaten, kecamatan, bagaimana kondisi standing crop, nggak ada informasi apapun. Nah, ini sebagai data awal yang memudahkan kita melacak sampai ke titik koordinat. Nah, selanjutnya mesti harus dilakukan cross check di lapangan. Jadi jangan berharap ini 100% akurat, tidak. Silahkan dicek ke lapangan, mungkin ada beda-beda dan seterusnya, karena ini kan memantau dari satelit. Inilah informasi yang dibaca dari satelit, yang di lapangan belum tentu sama persis. Misalnya gini, saya menemukan
itu saya kira penggenangan mau ditanam, habis berapa penggenangan air, ternyata kena banjir itu. Jadi per kasus bisa saja terjadi. Nah, kondisi lapangan yang berbeda. Itu termasuk misalnya air banyak, ternyata air laut atau air tawar kan harus ke lapangan ngecek dan seterusnya. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terpenting kedua adalah minta tolong di luar luas baku sawah, terutama kegiatan PAT, perluasan areal tanam, mohon dilakukan pemetaan dengan poligon. Ada aplikasinya e-reporting itu, poligon, itu masuk ke sistem pusat. Ini untuk membantu kita pendataan supaya masuk ke BPS. Kalau bertanam padi, jagung, dan yang lain di luar luas baku sawah, tidak termonitor oleh satelitnya KSA. Sehingga nggak tercatat di data BPS kan gitu. Sehingga minta tolong di program ini, dan sudah saya sosialisasi tiap saat ini dengan dinas provinsi, kabupaten, petugas lapangan tolong poligon, termasuk CPCL pun poligon, itu untuk memudahkan pendataan dan memudahkan di sini juga bisa diperbaiki yang sesuai tadi sampaikan. Demikian Pak Rahmat. Nanti ada saatnya materi poligon ya setelah ini atau di minggu-minggu berikutnya. Oke, ini ada lagi yang bertanya Pak Subhi di chatroom. Warna-warna itu berubah, apakah berubah mengikuti hasil citra satelit terbaru atau dari perhitungan tahapan tanah? Silakan. Ya, baik Pak. Untuk warna ini kita berubah setiap per 16 harian tadi Pak. Jadi warna ini setelah ada tadi kan sampai ini periode terakhir di sini 18 Februari sampai 4 Maret. Nah, nanti ada periode berikutnya 5 Maret sampai 16 hari ke depan itu kita menggunakan citra baru. Nah, kemudian diolah lagi, dianalisis, dan ini warna-warnanya kan berubah lagi seperti itu, Pak. Nah, di sini kami untuk hari ini kami menggunakan 1 sampai 110 hari setelah tanam yang kami analisis seperti itu. Nah, karena ini ada pertanyaannya lebih dari 110 HST, umurnya lebih dari 110 ini, nah mungkin barangkali yang di tinggi kalau ada koordinatnya mungkin bisa dicek nanti seperti apa hasil analisisnya. Itu juga untuk perbaikan kami Pak di pusat seperti itu. Oke, terima kasih Pak Supi. Jadi ini perubahannya setiap 16 hari sekali. Apakah sudah ada luasan untuk berat dan sebagainya? Sudah ada ya luasannya? Sudah Pak. Tadi ini yang warna abu-abu tadi. Di tabel. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya untuk menghemat kuota gitu ya, atau mungkin di daerah yang susah sinyal, jadi di-download saja data tabularnya. Begitu download data tabular, itu sampai level per kecamatan. Nah, sandingkan dengan target per kecamatan atau realisasi tanam per kecamatan, nanti akan ketahuan bahwa di kecamatan ini, kalau menurut Simotani itu ada beras di awal bulan, misalnya 1000 hektar, nah sekarang sudah tanggal 9, berarti kan sedang ada proses persiapan ya, pengolahan dan lain sebagainya, udah ada semai. Nah, sehingga itu menjadi potensi tanam kita di Maret seperti itu. Oke, lanjut. Spesifikasi Simotani 30x30 seperti apa maksudnya? Ya, baik. Untuk spesifikasi Bapak Ibu, 30x30 ini maksudnya size untuk 1 pikselnya. Nah, contoh di sini mungkin kami perbesar sampai dengan skala. Nah, ini 30x30 ini dalam 1 piksel ini, 1 kotak ini
menunjukkan 30 kan 30. Kita di sini ada measurement. Kita bisa cek juga di sini panjangnya untuk satu sisi ini. Ini kilometer, kita ganti meter. Ini klik di sini. Kemudian sini. Nah ini kurang lebihnya di 30 kurang. Tapi kami membulatkannya menjadi 30 kali 30. Karena mungkin ini ada izin apa namanya, kami salah kurang tepat. Kita coba lagi. Misalkan di sini. Sampai sini. Nah ini. Seperti itu. Kami bulatkan menjadi 30 kali 30 meter. Seperti itu Pak Direktur. Lanjut, ini ada Izin bertanya Pak Direktur. silakan. Tadi nggak bisa masuk tadi. Ya, terima kasih. Saya hormati Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian. Menarik sekali ini sebutan di. Ada beberapa pertanyaan yang akan minta konfirmasi dari narasumber. Yang pertama, kaitannya dengan prediksi kondisi tanaman existing ataupun standing crop, di mana tadi disinggung Pak Dirjen bahwasanya ada genangan karena banjir, karena luapan air untuk beberapa hari atau minggu. Nah, ini mempengaruhi di dalam citra nggak? Artinya warnanya menjadi genangan, artinya posisi stadia vegetatif atau generatif, kemudian pada sewaktu-waktu ada genangan, ada kena banjir. Itu berpengaruh nggak terhadap peramalan ataupun pemotretan foto satelit ini? Yang keduanya, ketika ini katakanlah satelitnya bisa untuk mengestimasi produksi nggak Pak? Kalau kita secara awam biasanya melihat tanaman padi ini kan ketika rapat ataupun malainya nyatu antara satu tanaman dan tanaman lain itu kan bisa diestimasi produksi bisa 7 ton, 8 ton, ataupun hanya 3 ton atau 4 ton, itu kan bisa dilihat secara visual. Mudah-mudahan dengan satelit ini bisa juga mengukur estimasi produktivitas tanaman. Yang ketiganya termasuk juga ketika memoto atau foto satelit ini bisa nggak untuk melihat tanaman ini terserang hama penyakit. Misalkan di lahan sawah ada kena serangan hama wereng ataupun hama putih palsu. Itu kan di pewarnaan tanaman tuh bisa terlihat dengan ukuran tadi berapa kali berapa 30 itu apa bisa untuk semacam bisa untuk menjadikan estimasi kondisi pertanaman di lapangan. Yang keempat ini menyambung program pompanisasi ini sumber air yang ada di sekitar sawah mudah-mudahan tergambar ya di Simotandi, sehingga ketika kita ingin mendorong agar air yang ada di sungai ataupun di tempat-tempat yang embung atau yang lain itu bisa dimanfaatkan, bisa dipadukan dengan pompanisasi yang ada di sekitar situ. Jadi mungkin itu 4 pertanyaan Pak Dir untuk mohon informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sufi, bisa dijawab Pak Sufi. Iya Pak, itu untuk yang pertama mengenai banjir tadi, Pak, mungkin bisa diamati nanti. Di sini kan ada beberapa periode sebelumnya Pak dari analisis ini. Nah seharusnya kalau misalkan dia kembali ke air, dia akan kan dia di pixel itu akan mengeluarkan nilai pixelnya atau nilai indeksnya. Nah itu nanti harusnya dia akan mengeluarkan hasil dari yang warna biru tadi untuk air seperti itu. Apabila di periode berikutnya dia masih air tergenang, harusnya sama seperti itu Pak, analisisnya seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, untuk estimasi produksi,
Ini kan sudah ada luas panennya, Pak. Nah, untuk produksinya mungkin tinggal dikalikan saja dengan produktivitas. Nah, mungkin Bapak Ibu punya angka produktivitas dari BPS yang per kabupaten atau provinsi seperti itu bisa juga dikalikan dengan produktivitasnya. Nah, kemudian untuk OPT, kami diskusi dengan peneliti dari BRIN juga, ya sebenarnya kalau ada usaha untuk menganalisis itu, harusnya bisa Pak. Kami mendapatkan informasi di BPP OPT, Peramalan OPT Jatisari, mereka juga sedang mengembangkan pengamatan OPT menggunakan sita satelit. Nah, cuman sampai sekarang seperti apa hasilnya, mungkin boleh juga dikonfirmasi ke BPP OPT seperti itu Pak. Nah, kemudian untuk pompanisasi, kami di sini belum kami overlaykan dengan sumber air seperti embung, mata air atau sumber-sumber air lainnya. Sebenarnya kami sudah ada sebaran lokasi titik atau koordinat spasialnya itu dari PUPR. Barangkali nanti izin Pak Dirjen Lapangan, Pak Direktur, kami nanti barangkali bisa tambahkan sebaran sumber mata air tadi yang sumbernya dari sumber datanya maksudnya kami dapatkan dari Dirjen SDA PUPR. Nah, barangkali dari beberapa hari ke depan bisa kami tambahkan informasi itu Pak. Barangkali itu yang bisa kami tambahkan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya tambahin dikit Pak Rahmat ya. Nah, silakan Pak. Pak Rahmat tambahin dikit. Silakan. Dari Pak Subeki, jadi Bapak tadi itu terkait dengan DAS, saluran irigasi, Kementerian PUPR di PSDA sudah koordinasi dengan Pusdatin dan kami bahwa Simotandi ini sinergi dengan aplikasinya Pak Begi namanya Sipadu. Simadu. Jadi Simadu Kementerian PUPR Simadu. Nah, jadi koordinasi sudah mengembangkan Simadu sehingga ada sinergi antara DAS, aliran sungai, sumber-sumber air dengan standing crop ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini resolusi periodenya itu 16 hari. Misalnya di layar ini tanggal 18 Februari sampai tanggal 4. Itu sekitar 16 hari. Kenapa periodenya 16 hari? Ini terkait dengan pertanyaan, Pak, kalau kena banjir yang hijau itu jadi putih enggak? Atau yang kuning jadi putih enggak? Nah, 16 hari itu adalah siklus satelit Citra Landsat 8 yang bergerak, tolong gantian ya itu ya, yang bergerak dari Sabang sampai Merauke. Yang bergerak dari Sabang sampai Merauke itu perlu waktu 18 hari. Itu Pak Begi ya. Sehingga kalau di Indramayu lagi genangan, nah pas satelitnya motret di situ enggak. Dan pas hari keberapa, jam berapa. Jadi bisa juga ternyata bukan hari ke-16, padahal banjirnya hari ke-16. Lewat Indramayunya tanggal 10, yang digambar ya pas tanggal 10 itu. Jadi warna ini itu berubah sesuai waktu motret di lokasi itu. Satelit berputar-mutari bumi itu 16 hari. Pas kebetulan lewat Aceh tanggal berapa, lewat Sumut tanggal berapa, lewat Papua tanggal berapa. Itulah yang dipotret sehingga warna ini. Itu satu. Yang kedua, warna itu berubah kalau kondisi normal sesuai tahapan fase tanaman. Mulai tanam, vegetatif 1, vegetatif 2, generatif 1, generatif 2, sampai panen. Kalau panen kan merah itu. Kalau generatif kuning, ada yang kuning tua, biru dan seterusnya. Itu merupakan tahapan siklus normal. Nah, bisa berubah sesuai hasil potret itu apabila nggak normal tadi. Nah, kalau banjir semua, yang hijau jadi putih semua, yang merah jadi putih semua, bisa aja kalau pas satelitnya lewat di situ. Jadi ada pergeseran, perubahan-perubahan pasti. Ini kan ngambilnya dari atas, apalagi ditanya orang kelihatan enggak berapa hektar. Ini resolusi 30 kali 30 meter persegi 1 piksel atau 1 titik petak kecil tadi itu 1 piksel. Itu 30 kali 30 meter persegi itu setara dengan di atasnya lapangan futsal. Futsal itu 15 kali berapa itu 40 ya. Itu sekitar 600 meter
meter persegi. Kalau ini Simotandi ini 900 meter persegi satu titik. Nah, gitu gambarannya supaya. Nah, ini sebenarnya Simotandi untuk di-upgrade kalau mau dengan Sentinel 2 misalnya, yang gratis juga kan, hemat ya. Sentinel 2 itu resolusinya lebih lagi bagus lagi. Kalau nggak salah 5x5 meter persegi ya, atau 10, 15 atau 10. Resolusinya lebih tinggi lah. Gitu Pak Beki ya. Kalau Iya, Pak ada yang Dirjen. salah dikoreksi aja saya. Oke. Oh, yang resolusi tadi Pak Dirjen untuk yang Sentinel 1 dan 2 itu bisa 10x10. Barangkali itu, Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Direktur. Apakah bisa digunakan untuk pengukuran luas lahan baku sawah? Mohon di sini ada measurement ini hanya apa namanya, bisa untuk area luasan, bisa untuk mengukur, tetapi data yang terukur itu tidak tersimpan, hanya sebatas mengetahui saja. Contoh di sini kami digitasi Bapak Ibu, misalkan seperti ini. Nah, ini kami contohkan saja Pak. Nah, ini akan ketemu luasannya. Nah, ini luasannya tergantung Bapak Ibu cara mendigitnya, semakin detail semakin bagus. Seperti itu. Ini untuk gambaran saja, tetapi dari digitasi ini tidak tersimpan di Simotandi. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah Simotandi ini menggunakan akun apa? Ini open Bapak Ibu, jadi hanya mengetikkan alamatnya Simotandi, atau Bapak Ibu googling di Google, ketikkan Simotandi saja, itu akan keluar alamat Simotandinya. Jadi tidak membutuhkan akun. Kemudian atas itu. Ini ada kaitannya dengan update bahan baku sawah. Ini ada pertanyaan Citra Satelit 2019. Kemudian di lokasi terbaca masih keadaan fase generatif, padahal sudah berubah menjadi perumahan. Jadi ini masih ada kesalahan yang bisa dikarenakan karena untuk provinsi satelit Landsat 8 ini yang pertama menggunakan lahan baku sawah. Artinya kalau lahan baku sawahnya belum update, di dalamnya masih ada perumahan, itu masih terbaca seperti itu. Misalkan dari seperti karena pewarnaan genteng mungkin masih warna seperti apa namanya kuning generatif seperti itu. Jadinya dianalisis menjadi generatif barangkali itu. Nah, nanti setelah kita mendapatkan data rilis yang baru dari agar BPN, kita akan update lagi untuk analisis Simotandinya. Barangkali itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Sugih. Ini sudah jam 9 malam, Bapak Ibu sekalian. Ini tinggal praktek. Nanti kalau ada yang ditanyakan Pak Sugih, boleh izin misalnya Bapak Ibu menghubungi Pak Sugih untuk konsultasi lebih lanjut seperti itu. Silakan Pak. Bisa di ini nomor HP-nya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Praktek Simotandi di lapangan langsung untuk menelusuri lahan berat, kemudian melakukan solusi-solusi. Nah, ini bisa hubungi Pak Muhammad Subhi. Ini nomor HP-nya 0813 10257 239. Ya, bisa dihubungi nanti untuk kemudian nanti ketika pada saat menggunakan Simotandi ini masih ada yang perlu ditanyakan ya. Kemudian yang kedua, ini kontak person kedua, Pak Aulia Azhar. Nomor 0812 99 019 094. Ya, silakan di capture Bapak Ibu sekalian untuk nanti ketika aplikasi di lapangan ya menggunakan Simotandi nanti bisa langsung konsultasi jika ada kendala.
Baik, saya kira itu ya. Terima kasih Pak Sugi sudah sharing malam hari ini, sangat bermanfaat sekali. Apalagi kita ini sedang mengejar lokasi-lokasi berat ya, untuk kemudian solusi dengan pompanisasi dan lain sebagainya. Mungkin Pak Dirjen sebelum ditutup ada yang mau disampaikan Pak Dirjen? Ya, makasih Pak Rahmat dan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan tuh bulan puasa, sehingga perlu diganti jam rapat kayak begini. Kita geser, nanti panitia yang menyesuaikan lah. Kasihan ini waktunya tarweh kalau malam gini, sehingga nanti digeser saja. Waktunya tetap hari Sabtu, jamnya nanti yang bergeser ya. Dan selanjutnya materi minggu depan, mohon sebenarnya setiap forum minta materi apa lagi, sehingga memenuhi kebutuhan kita semua. Minimal besok ditambahkan materi cara membuat poligon lah, supaya PAT di luar luas baku sawah harus pakai poligon supaya terdata dengan baik di BPS itu aja. Nah, dan materi lain nanti menyesuaikan sesuai kebutuhan, karena selama ini materi tentang tikus sudah, materi tentang irigasi sudah, pompa sudah, submersible sudah, dan materi yang lain tentang combine, tentang apa itu RMU, dryer, dan semua yang pengalaman di lapangan menyampaikan itu, nanti menyesuaikan materi-materi berikutnya. Itu Pak Rahmat, terima kasih luar biasa. Malam ini lancar, semakin malam di jalan. Baik, Jawa. terima kasih Yuk. Pak Dirjen, terima kasih Bapak Ibu Eselon 2 lingkup Kementerian Pertanian, terima kasih Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia atau yang mewakili, Bapak Ibu juga dari BPP juga banyak yang hadir, saya lihat, terima kasih banyak. Sampai jumpa di minggu depan, kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Kami dari tim admin dari tanaman pangan yang selama ini melaksanakan rutin Zoom ya. Rakor ini mohon maaf apabila dalam penyampaian dan penyajian ada banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.